saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan saya Pendeta Januaria Simpan dalam renungan malam edisi hari Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini sesuai dengan nas Almanak GKE terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-39. Saat ini saya tidak membaca secara keseluruhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca secara mandiri di rumah masing-masing. Saya akan membaca satu bagian ayat, yaitu 2 Samuel pasal 13 ayat 28 yang berbunyi demikian. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian. Dendam itu seperti rumput kering yang mudah terbakar. Sepercik api saja bisa menghanguskan seluruh hutan belantara. Kalimat bijak ini hendak menegaskan kepada kita bahwa dendam itu sangat berbahaya dan mematikan. Dendam adalah sebuah sikap negatif di dalam diri seseorang yang ingin membalaskan perbuatan seseorang yang dianggapnya telah melukai hati dan perasaannya. Dan selama dendam ini belum terlampiaskan, maka selama itu pula ia bisa merusak jiwa seseorang, bahkan bisa mengancam nyawa orang lain. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, 2 Samuel pasal 13 ayat 23 mengatakan bahwa 2 tahun telah berlalu sejak Tamar diperkosa oleh Amnon. 2 tahun berlalu dan Absalom telah menyimpan dendam serta niat untuk membunuh Amnon. Kebencian itulah yang terus membuat Absalom mencari-cari kesempatan untuk dapat membunuh Amnon. Setelah lewat 2 tahun, maka Absalom memakai satu kesempatan di mana pada saat itu diadakan pesta setelah pengguntingan bulu domba. Kesempatan itulah yang dipakai oleh Absalom untuk dapat membalas dendam dan membunuh Amnon. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Absalom dan Amnon ini kita dapat belajar. Jangan biarkan ada rasa dendam di dalam diri kita. Dendam membuat kita kehilangan rasa damai sejahtera. Memelihara dendam tidak menghasilkan solusi yang positif, tetapi justru sebaliknya, hanya akan memperpanjang rasa sakit hati dan konflik kita. Kita harus rela untuk dapat mengkoreksi diri dan mengampuni, maka hati kita akan beroleh tentram dan sejahtera. Saudara-saudari, dendam membuat kita menjadi remuk redam. Oleh sebab itu, mari nyalakan kasih di dalam diri kita untuk dapat meredam setiap dendam supaya kita tidak menjadi remuk redam. Mengampuni memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Namun, mengampuni akan melapangkan jalan kita menuju rasa damai dan sukacita. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak hanya satu kali Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi berkali-kali. Ini berarti bahwa pengampunan yang kita berikan adalah pengampunan yang tidak ada batasnya. Tidak peduli betapapun dalam luka hati yang diakibatkan oleh masa lalu, tugas kita adalah mengampuni orang tersebut. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kebencian ditaburkan oleh iblis dalam hati kita. Tanpa kita sadari,
kita membenci seseorang yang menyakiti hati kita. Tapi tahukah saudara-saudari bahwa kebencian itu disamakan dengan pembunuhan oleh Tuhan? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari saat ini juga kita buang segala dendam, segala kebencian yang ada di dalam hati kita. Mari kita bersama-sama mengampuni mereka yang sudah bersalah kepada kita, mereka yang sudah melukai hati kita. Sebab pengampunan adalah hadiah yang sangat terbaik yang bisa saudara-saudari berikan bagi orang lain, terlebih bagi diri kita sendiri. Selamat mengampuni, Tuhan Yesus menolong dan memampukan, Tuhan Yesus memberkati melewati firman-Nya. Mari kita bersama-sama menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah melukai hati dan perasaan kami. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, sehingga kami beroleh damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.